Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ya, materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini memasuki tema 6, subtema 1 ya, menuju masyarakat sehat. Dengan subtema lingkungan sehat, masyarakat menjadi sehat. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita mulai. Bahasan kita kali ini adalah menggali informasi teks non-fiksi. Ya, tentunya kamu sering membaca suatu bacaan, ya kan? Nah, dalam bahasa Indonesia seringkali ibu memberikan suatu bacaan, suatu narasi, ya. Nah, itu bisa dibedakan menjadi dua, ada teks non-fiksi dan teks fiksi. Nah, yang akan kita bahas adalah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Itu merupakan teks yang berisi tentang kejadian nyata, ya, realita yang terjadi, bukan rekaan dan bukan hayalan, bukan imajinasi. Ya, contoh dari teks non-fiksi itu seperti artikel, berita, laporan, dan resensi buku, ya, yang dibuat oleh seorang penulis. Nah, anak-anak, teks non-fiksi ada juga lawannya, yaitu teks fiksi, yaitu teks yang berisi imajinasi dari penulisnya, hanya mereka-reka, hanya hayalan imajinasinya. Nah, apa contoh fiksi yang seperti kita sering baca ya, suatu dongeng, cerita pendek, legenda, nah, yang belum tentu terjadi pada dunia nyata. Ya, tentunya kamu harus bisa membedakan mana non-fiksi dan mana yang fiksi. Nah, kamu udah tahu kan perbedaannya, udah tahu kan artinya ya. Nah, suatu bacaan atau teks itu pasti memuat suatu informasi, ya. Informasi yang akan kita dapat dari satu bacaan itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, informasi yang tersurat itu adalah informasi yang sudah tertulis jelas dalam bacaan. Sedangkan informasi yang tersirat adalah informasi yang tersembunyi maknanya dalam suatu bacaan. Kita harus mencari dan membaca secara teliti untuk mencari informasi yang tersirat. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Informasi yang terdapat pada sebuah teks dapat diketahui dengan mudah ya anak-anak, jika kita yang membaca ini memahami isi bacaan. Ya, untuk dapat memahami pesan dalam teks non-fiksi itu, kita harus memahami isi teks bacaannya secara keseluruhan. Ya, nah, kita bisa lihat apa temanya, ya kan? Kita lihat judulnya. Nah, tema dalam teks non-fiksi itu dapat ditentukan dengan cara menemukan ide pokok paragraf ya dalam teks tersebut. Nah, untuk menggali informasi dari suatu bacaan, anak-anak kalian dapat menggunakan kalimat tanya ya. Biasa kalimat tanya ya. Apa? Ada apa ya? Di mana sih tempatnya? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, kita akan menemukan suatu informasi ya, yang akan kita dapatkan dalam suatu teks. Nah, ini ada beberapa langkah untuk menggali informasi lebih dalam agar kita dapat cepat dapat cepat menemukan informasi pada teks non-fiksi. Yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat dan teliti. Kemudian, kita harus memahami isi teks bacaan dengan benar dan tentukan kata kunci dari judul teksnya. Yang ketiga, kita menentukan pertanyaan ya sesuai dengan isi bacaannya. Yang keempat,
kita harus menentukan ide pokok paragraf dalam teks non-fiksi. Nah, itu diantaranya. Mungkin terasa bingung ya kalian ya, kurang terlalu memahami. Nah, tapi perlahan-lahan kita harus mempelajari secara teliti dan cermat ya. Setiap ada bacaan, kita membaca teks dengan cermat dan teliti. Kemudian pahami isi yang ada di dalam teks bacaan tersebut ya dengan benar, dan kemudian menentukan kata kuncinya dari judul yang tertera di teks tersebut. Kemudian kita harus mengetahui ide pokok pada setiap paragraf di dalam teks non-fiksi. Tentunya kamu sudah sering berlatih kan? Di semester kemarin kita sudah sering menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, tentunya kamu sudah bisa menentukan ide-ide pokok dan kalimat utama pada suatu paragraf. Pasti mudah, anak-anak sering berlatih, sering belajar, dan sering membaca. Ya, jangan malas membaca, karena membaca adalah jendela ilmu. Nah, di sini Ibu beri contoh tentang teks non-fiksi, ya. Nah, ada sebuah keluarga yang mempunyai anak bernama Dayu, ya. Nah, ini Dayu dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampahnya pada tempatnya. Nah, Dayu dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Dayu dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Dayu pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Nah, banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup yang sejahtera. Nah, anak-anak, tentunya dari contoh teks non-fiksi ini, teks yang sesuai dengan kenyataan yang ada di realita kita kehidupan ya. Nah, tentu kita dapat menentukan kata kunci, ide pokok, dan kalimat utama pada satu paragraf ini. Ya, coba kalian berlatih nih. Kita bisa menentukan masing-masing ide pokok, kalimat utama, dan kata kuncinya. Ya, kita akan coba menentukan ide pokok. Nah, anak-anak langsung saja dari informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi pada slide sebelumnya ya, kita akan menemukan ide pokoknya, yaitu ide pokoknya adalah peduli lingkungan menuju masyarakat sehat. Ya, nah ide pokok tersebut berada di akhir paragraf. Nah, kalian bisa lihat lagi slide sebelumnya. Nah, ide pokok yang berada di akhir paragraf itu disebut induktif. Nah, tetapi ada suatu bacaan yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Nah, itu disebut deduktif. Ya, kalian harus ingat itu. Jangan sampai lupa. Ya. Nah, kemudian ada kalimat utama. Nah, pada paragraf tersebut, pada teks non-fiksi yang kita baca tadi. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya tentunya berupa kalimat ya, bukan berupa kata atau sepotong-sepotong. Nah, kalimat utamanya adalah warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nah, kalimat utama itu pada paragraf tersebut ada di awal paragraf kalimat utamanya. Nah, kemudian ada kata kuncinya. Nah, kata kunci itu bisa kita lihat dari judulnya. Nah, kita bisa memberikan judul pada teks yang belum ada judulnya. Nah, kata kunci yang kita dapatkan adalah peduli lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, oke anak-anak.
Nah, kata kunci itu penting ya dari teks yang kita dapatkan pada judul teks bacaan. Ya, kata kunci itu memudahkan kita untuk menentukan apa yang akan dibahas pada suatu teks non-fiksi. Ya, kita dapat mengira-ngira apa nanti isi dalam teks non-fiksi tersebut. Mudah-mudahan kalian lebih mahir, lebih pandai ya mencari ide pokok kalimat utama dan kata kunci pada suatu bacaan, sehingga informasi yang didapatkan lebih meresap, lebih benar-benar kamu tahu ya dari suatu bacaan tersebut. Kita lebih mudah memperoleh informasi dari suatu teks yang kita baca. Nah, anak-anak, yang harus kalian ingat adalah setiap judul teks yang kita baca itu memiliki kata-kata yang penting ya, yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Nah, kata-kata penting itu dapat menjadi pemandu bagi kita ya untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat di dalam teks. Nah, dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa ya isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks tersebut. Nah, kata-kata penting itu disebut sebagai kata kunci. Ya. Berarti kata kunci itu adalah kata-kata penting yang terdapat pada judul. Nah, ini ada contoh bagaimana kita untuk menentukan kata kunci dari teks non-fiksi. Ya, Ibu beri judul bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Nah, kita akan mencari kata kuncinya dari judul bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Nah, kita ambil kata satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah bentuk kepedulian, kemudian remaja, dan lingkungan. Itu kata-kata kuncinya. Nah, di dalam pikiran kita tentunya sudah mempunyai pemikiran kira-kira apa bentuk kepedulian ya. Nah, bentuk kepedulian. Nah, seperti itu artinya adalah kegiatan-kegiatan yang konsen terhadap lingkungan. Nah, apa aja kegiatannya? Nah, yang konsen terhadap lingkungan merupakan sikap peduli. Nah, seperti kerja bakti, menanam, ya kan? Atau reboisasi. Nah, menanam kembali. Ada kegiatan apa lagi? Nah, kegiatan cinta alam, ya kan? Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kepedulian. Nah, kira-kira nanti nih teks non-fiksinya ada kegiatan-kegiatan yang merupakan sikap kepedulian, kegiatan-kegiatan yang peduli terhadap lingkungan. Ya, seperti cinta alam, kerja bakti, membersihkan lingkungan, reboisasi, itu kira-kira di pikiran kita. Nah, yang kedua adalah remaja. Nah, kemudian kata remaja. Apa sih di otak kita kalau ada kata remaja tuh? Wah, remaja, anak-anak yang baru gede, ABG. Nah, ya kan? Anak usia 10 sampai 17 tahun. Nah, ada lagi yang disebut remaja, yaitu generasi muda, para pemuda. Nah, itu remaja. Nah, bentuk kepedulian remaja, generasi muda, ya kan? Yang sering pencinta alam, kerja bakti, reboisasi. Nah, kan dia lagi semangat-semangatnya nih kalau remaja, iya kan? Harus mempunyai kegiatan yang peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang kata kunci yang ketiga adalah lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Menurut kamu apa lingkungan? Nah, lingkungan adalah tempat di sekitar kita berada.
lingkungan kita, tempat di sekitar kita berada. Lingkungan mana? Lingkungan rumah. Nah, kalau pecinta alam biasanya kemana nih? Nah, yang mencintai alam di hutan, gunung, ya kan? Pantai. Nah, dan alam-alam di sekitar kita. Nah, jadi kita nanti bisa menebak kira-kira apa yang akan dibahas, kira-kira apa informasi apa yang akan kita temukan pada teks non-fiksi yang berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Ya, anak-anak. Nah, nanti kita akan tahu isinya. Benar atau salah nih, kata kunci yang kita tentukan. Ya, tetapi Ibu coba memberikan gambaran bagaimana cara untuk menentukan kata kunci dari satu judul teks non-fiksi. Nah, mudah-mudahan kamu mengerti ya. Di setiap judul bacaan itu ada kata-kata penting yang terdapat pada judul. Nah, kata-kata yang penting itu adalah kata kunci yang digunakan untuk memperkirakan informasi apa yang akan ada di dalam teks non-fiksi tersebut. Oke, anak-anak, mengerti ya? Demikianlah anak-anak ya tentang teks non-fiksi pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, kelihatannya memang sulit ya. Kelihatannya agak sulit. Nah, tapi kita harus mencoba dan belajar terus memahami apa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Kita mencari kata kuncinya, ide-ide pokok dan kalimat utama ya. Kamu harus terus rajin membaca ya untuk memperoleh informasi-informasi yang berguna untuk pelajaran kalian. Oke anak-anak ya, untuk menguji pemahaman kalian tentang tema hari ini, Ibu menyediakan 4 soal. Ya, jangan lupa kamu mengerjakannya di link yang akan Ibu kirim via WA ya. Yang pertama soalnya adalah apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Kemudian sebutkan langkah-langkah untuk memperoleh informasi pada teks non-fiksi. Nah, kemudian yang ketiga, apakah fungsi dari kata kunci pada teks non-fiksi? Nah, kemudian berikan 3 contoh ya, teks non-fiksi dan 3 contoh juga untuk teks fiksi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan penjelasan Bu Sri pada hari ini dan telah melihat video pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Ya, ingat-ingat kamu harus rajin mengulang-ulang pelajaran yang telah Ibu Guru berikan. Rajin itu pangkal pandai. Semangat terus ya belajarnya dan jangan lupa untuk mengulangi pelajarannya. Nah, mari kita akhiri materi pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi ya pada PJJ berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.